Pada akhir 2020 lalu, kita mendapatkan sebuah kabar telah terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Grand Indonesia terhadap karya yang dibuat oleh salah satu mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Hengantung. Perkenalkan, saya Muhammad Rizali Pratama, mahasiswa program studi seni rupa murni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah permasalahan haki yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah haki yang diampu oleh yang terhormat Ibu Femi Eka Rahmawati, SSN MPD. Untuk pemenuhan tugas saya memilih topik mengenai permasalahan logo Grand Indonesia yang terjadi pada akhir 2020 lalu. Pertama-tama kita coba cari tahu dulu latar belakang permasalahannya. Grand Indonesia mendapatkan tuntutan dari para ahli waris Hengantung selaku pelukis Tugu Selamat Datang dan juga merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta. Tuntutan ini dilayangkan dikarenakan adanya kemiripan logo Grand Indonesia dengan lukisan yang dibuat oleh Hengantung yang nantinya akan menjadi rancangan awal dari Tugu Selamat Datang. Gambar di sebelah kiri adalah gambar lukisan Hengantung yang dibuat sebagai rancangan awal dari Tugu Selamat Datang. Dan di sebelah kanan adalah gambar yang digunakan oleh Grand Indonesia sebagai logonya. Jika diperhatikan, memang ada kemiripan antara tiga gambar tersebut. Jalur kekeluargaan telah ditempuh untuk berusaha menyelesaikan polemik yang terjadi. Akan tetapi, ternyata tidak ditemukan titik terangnya. Sampai akhirnya, pihak ahli waris Hengantung memutuskan untuk melakukan tuntutan hak ekonomi. Permasalahan akhirnya dapat terselesaikan dengan putusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa Grand Indonesia diharuskan untuk membayar uang ganti rugi sejumlah 1 miliar rupiah kepada para ahli waris Hengantung. Tidak ada perlawanan yang diberikan oleh Grand Indonesia dan kemudian pihaknya menyiapkan untuk membayar uang ganti rugi tersebut. Sekarang kita coba cari tahu dari sudut pandang hukum. Perlindungan hak cipta terhadap karya seni sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU-HC) pada pasal 58 ayat 1. Undang-undang ini melindungi karya seni, termasuk seni lukis, dan perlindungan hak cipta ini berlaku selama pencipta karya masih hidup ditambah 70 tahun setelah sang pencipta meninggal dunia. Dalam kasus ini, almarhum Hengantung sebagai sang pelukis meninggal pada tahun 1991, sehingga perlindungan atas karyanya masih berlaku pada tahun 2021 ini. Kemudian, apa sih yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Perlindungan terhadap karya sudah diatur di dalam hukum. Kita sebagai seorang seniman sudah sepatutnya memahami bahwa perlindungan terhadap karya merupakan hal yang penting. Maka dari itu, kita harus memiliki kesadaran untuk mendaftarkan karya kita agar status karya kita menjadi jelas di mata hukum. Sebagai sesama seniman maupun masyarakat umum, kita harus menyadari pentingnya untuk menghargai sesama. Hal ini setidaknya dapat dilakukan dengan cara berhati-hati dalam mencari sumber referensi kita dalam membuat karya, sehingga nantinya tidak ada seniman atau orang lain yang mengalami kerugian akibat perbuatan kita. Demikianlah penjelasan singkat mengenai polemik logo Grand Indonesia yang terjadi pada akhir tahun 2020 lalu. Saya harap teman-teman semua dapat mengambil hikmah dan juga manfaat dari penjelasan tadi. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu Femi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sumber referensi dan juga sumber gambar atas bantuannya dalam menyelesaikan tugas ini. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih.